secara substansi. Maka penyidikan masih bisa berlanjut kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acaranya. Siapa yang bilang tuh? Hotman. Saya setuju. Saya setuju. Jadi ada hal yang saya setuju, ada hal yang tidak setuju. Karena dengan menghentikan penyidikan bukan berarti menghentikan penyelidikan. Penyelidikan itu tidak ada limitasinya. Dan komentar saya juga, tanggapan saya tidak pernah berbeda-beda. Makanya orang yang berikan komentar itu sepotong-sepotong. Seharusnya dia ikuti dari awal sampai akhir. Saya tidak pernah mengatakan Peggy menang, Peggy bener, Polda bener. Tetapi silakan adu bukti, adu fakta di pengadilan. Putusan terakhir yang menjadi acuan. Itu kan sudah putusan undang-undang. Ada yang mengatakan itu putusan hakim, salah. Putusan yang berdasarkan undang-undang. Maka saya selalu berpijak kepada undang-undang. Nah tadi Pak Hotman Paris ngomong kayak gitu tadi, itu ada betulnya. Jangan dikirain dengan seperti kayak gini ini sudah bebas dari segala-galanya. Tidak. Nah tinggal bagaimana kecermatan penyidik ini melakukan penyelidikan lanjut. Nah kesalahan daripada penyidik pada saat itu, yaitu saya katakan terdahulu, dia salah menerapkan undang-undang, terburu-buru, kalau saya bilang lalai-lalai. Ya. Seharusnya kalau dia mengikuti amanat daripada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ya, nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 yang diundangkan 16 Maret 2015. Kalau dia ikut itu, berjalan sesuai dengan mekanisme, lakukan lidik, ada benang merah, lakukan penyidikan. Dan statusnya juga bukan tiba-tiba tersangka, saksi dulu dia. Setelah betul-betul memang ada bukti permulaan yang cukup, sesuai dengan keterangan-keterangan saksi yang lain, baru ditingkatkanlah dia menjadi tersangka. Dan itu pun, seperti yang saya sebutkan terdahulu, merupakan hasil akhir daripada penyidikan. Setelah sah dan meyakinkan bahwa ternyata antara data-data, alat bukti, saksi, mungkin dari lapor, laboratorium forensik, dan saksi ahli yang lain menguatkan bahwa dia memang terbukti adalah seorang tersangka, baru ditetapkan. Itu sesuai dengan amanat konstitusi tadi. Tapi kalau dibilang bebas penuhnya, tidak, belum. Nah, tinggal kalau memang bisa dibuktikan oleh pengacara memang bukan dia, itu silahkan. Kembalilah saya katakan, saya tidak pernah berbeda dalam keterangan dan tanggapan saya terdahulu. Silahkan buktikan bahwa bukan Peggy Setiawan itu. Nah sekarang penyidik juga akan mencari benang merahnya. Kalau seandainya benang merah terdetek ada hal-hal yang berkaitan dengan dia, ini kan tidak ada limitasi penyelidikan. Ingat, keputusan daripada hakim tunggal bisa menghentikan penyidikan karena tidak sesuai dengan kriteria undang-undang. Tapi tidak bisa menghentikan penyelidikan. Ingat ya, nggak bisa. Jadi nggak bisa putus. Berarti sudah nggak ada lagi masalah. Seperti kata ada seseorang mengatakan sudah bebas dari sepenuhnya. Sialnya Purwana Polri pula yang ngomong kayak gitu. Itu apesnya di situ. Tidak. Tapi kalau memang nanti dalam penyelidikan ini memang benar-benar tidak ada benang merah yang tidak bisa dibuktikan, jangan dipaksakan. Karena ini kan menyangkut hak asasi seseorang. Jadi martabatnya juga perlu dijaga juga. Hanya pesan saya satu, kita jangan terlalu euforia lah. Ya. Biasanya kalau orang yang suka euforia itu biasanya nanti akan terjungkal. Hati-hati, ya. Hati-hati. Sudahlah, terima seperti kayak gitu. Kalau memang mau melakukan langkah tindak lanjut, mengembalikan nama baik, silakan aja diajukan. Ya. Pengembalian nama baik, martabatnya, karena dia sudah pernah jadi tersangka, monggo silakan. Kalau mau yang melakukan ganti rugi secara immaterial, silakan saja. Itu kan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Itu kira-kira rekan-rekan ya. Pak, tapi kalau untuk kemungkinan bisa dilaporkan balik karena yang tadi Bapak sampaikan terlalu euforia dan dia saat ini juga udah speak up kemana-mana gitu, itu masih bisa untuk diperkarakan kembali Pak? Kemungkinan itu ada saja. Masalah siapa yang mau melaporkan dia itu silakan. Kan kita kan kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk melaporkan seseorang
yang diduga loh ya, Iya. melakukan suatu perbuatan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang dia miliki. Tinggal dianalisis. Kalau kemungkinan itu ada saja. Tetapi untuk kasus yang ini itu dihentikan. Tapi penyelidikan berlanjut. Jadi jangan salah bahwa penghentian penyidikan itu dia menghentikan tersangka itu karena pada saat ini objeknya salah. Subjek yang diterapkan salah. Tapi kalau nanti ada benang merahnya di dalam penyelidikan itu, why not? Bisa saja terjadi. Nah, makanya mari sama-sama pengacaranya juga harus bisa membuktikan bahwa memang betul-betul ini bukan Peggy Setiawan. Nah, penyidik juga akan mencari ya, di mana sih letak kelemahan mereka pada saat menetapkan seseorang jadi tersangka. Ingat bahwa mereka kalah bukan gara-gara materi pokoknya, tapi gara-gara subjek formilnya yang salah. Tetapi di dalam penyelidikan nanti ketemu, tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan sistem yang dikatakan oleh amanat konstitusi tadi, berdasarkan KUHP, mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Peggy Setiawan pasti jadi saksi, tapi kemungkinan itu ada saja. Tapi sekarang mari sama-sama kita hormati keputusan daripada hakim tunggal tersebut. Ada beberapa amar putusannya kita hormati sepenuhnya, tapi tidak bisa dikatakan bebas sepenuhnya. Kira-kira begitu ya. Kemarin saya wawancara dari kuasa hukum Peggy Setiawan, yaitu Mayor Arwan, mengatakan bahwa dalam penyelidikan ini kan tidak benar dan tidak masuk dalam prosedur, tapi dia keinginan penyidik atau Kapolda sendiri dimutasi atau dikeluarkan. Abang sebagai Maksudnya dimutasi gimana? dipecat lah. Gimana? Itu mah bukan hak mereka untuk ngomong kayak gitu. Seenak-enaknya, emangnya dia komandannya yang dapat menilai itu atasan langsungnya. Mau dimutasi dia, mau dipromosikan itu urusan komandannya berdasarkan penilaian. Ingat bahwa menempatkan posisi seseorang di posisi tertentu berdasarkan wanjak. Berdasarkan wanjak itu, nggak main-main. Jadi tidak ada urusan orang lain karena peristiwa ini kemudian minta dipecat segala macam. Emang siapa kamu? Saya juga nggak terima seperti itu urusan internal Polri. Internal Polri yang menilai layak atau tidak, cakap atau tidak di bidang itu. Jadi nggak ada seperti orang luar mengatakan tuh, kalau saya jadi Kapolri, saya copot itu. Makanya kok nggak jadi Kapolri? Karena kau sudah menggunakan kesewenang-wenangan. Nggak bisa ngomong kayak gitu tuh. Apa tuh ngomong kayak gitu tuh? Sudahlah, kita udah di luar Polri itu nggak usah banyak komentar lagi lah. Kalau memang kita betul-betul memang hebat, berikan suntikan yang benar ke dalam. Junior-juniormu berikan suntikan itu. Berikan masukan-masukan supaya mereka lebih profesional untuk menjalankan langkah-langkah berikutnya. Bukan malah merobek-robek, kemudian mencoreng, kemudian memporak-porandakan kinerja Polri. Yang paling apesnya lagi, saya terbuka saja ya. Ada yang ngomong lagi penyidiknya salah menerapkan hukumnya, menerapkan pasalnya, sialnya JPU menerima lagi, kemudian diajukan ke pengadilan, hakimnya memutuskan lagi, naik hakim banding, salah lagi dia, sampai Mahkamah Agung salah lagi. Ya udah lo jadi malaikat aja gitu loh. Wah, hebat sekali kok di dunia kok salah-salahin semua. Dari mulai penyidik sampai Mahkamah Agung kok salahin. Nanti lama-lama Tuhan pun kok salahin juga nanti. Ini namanya apa? Sok pinter mentang-mentang digiring-giring. Mohon maaf nih, digiring media langsung ngumbar yang nggak bener. Pakailah akal sehat itu. Jangan menyalah-nyalakan institusi lain. Seolah-olah kau sudah lebih hebat. Emang kau rupanya siapa? Di tubuh Polri itu masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari kamu. Jadi jangan sembarang ngomong gitu loh. Itu yang saya nggak suka tuh. Siapapun dia, saya harus ngomong. Ya. Jadi jangan menyalahkan institusi saya, yang dulu juga institusinya. Dibilang kalau sana muja-muja Polri itu racun, yang racun tuh kamu. Gitu loh. Sekarang nggak peduli saya.
Tapi kan Kapolri sendiri juga sudah mengakui dalam tanda kutip sudah menerima keputusan hakim, tidak bisa diganggu gugat. Gimana? Kalau itu sah-sah saja, saya udah bilang jangankan Kapolri, siapapun kan dibilang bahwa akhir daripada peristiwa ini adalah keputusan hakim. Keputusan hakim itu tidak sembarangan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan dilindungi oleh undang-undang. Dia memutuskan berdasarkan undang-undang, terlepas itu salah atau tidak. Tapi dia sudah memutuskan, kita hormati. Kalau memang kita tidak terima, kalau di pengadilan lah ya, jadi kalau di hakim tunggal nggak bisa, final. Nah, silakan untuk melakukan lidik ulang lagi. Tapi kita hormati. Kapolri udah ngomong kok, kita hormati lah. Lakukan saja. Kalau memang betul-betul memang hentikan penyidikannya. Jangan kita malu, kenapa mesti malu kita? Hentikan. Saya tidak membela siapa-siapa, saya tidak ambivalen. Ya. Saya tidak mendua waktu keterangan saya yang lalu dengan sekarang, enggak. Tetap saya kekeh kalau memang penyidiknya salah, periksa. Kan dari dulu saya ngomong, sebelum putusan pra peradilan juga saya ngomong. Walaupun netizen bilang, wah ini apa mencela-mencela ini, enggak, karena dia enggak mau mengikuti keterangan saya dari awal. Gitu. Jadi marilah sama-sama kita hormati. Namun demikian yang dikatakan tadi, pertanyaan tadi, Hotman Paris menyatakan seperti itu, betul. Itu tidak ada limitasi. Penyelidikan berjalan terus. Mereka akan mencari sampai titik maksimal. Kalau memang betul-betul tidak terbukti, ya, itu pesan saya kepada penyidik. Jangan paksakan. Karena memaksakan kehendak untuk menetapkan seorang itu, ini menyangkut hak asasi manusia. Nggak boleh juga. Kira-kira begitu ya. Bang, secara hukum, ya kan, korban dari salah tangkap ini akan melanjutkan nama baiknya dibersihkan dan diminta ganti rugi yang sangat fantastis. Tapi kan undang-undang sudah menetapkan, gimana Bang? Nah, saya potong dulu ya. Saya nggak sependapat dengan salah tangkap salah orang. Ya, tolong ini kita berbicara tentang hukum. Nggak ada salah tangkap salah orang, salah menerapkan subjek formilnya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa salah beda orang. Saya nggak berani ngomong. Karena itu perlu pembuktian, perlu penyelidikan. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang hukum. Ya. Kalau dibilang, oh ini beda orang, saya nggak berani ngomong. Yang bisa membuktikan itu nanti adalah penyidik dan dibuktikan di pengadilan. Ini tolong ya, jadi sama-sama kita hormati itu semua. Tapi kalau dibilang salah menerapkan subjek hukumnya, betul. Memang faktanya salah. Peringkat tanggal 21 Mei, diperiksa tanggal 22 Mei dan 12 Juni. Saya hafal tuh semua tuh. Salah, nggak boleh. Berarti penetapan tersangka mendahului pemeriksaan. Sebenarnya kalau dari amanat KUHP, periksa dulu. Naikkan dari lidik ke sidik. Di akhir penyidikan ini kalau memang betul-betul ada benang merahnya, tingkatkan menetapkan tersangka. Salah dia, salah. Harus kita jujur, hakim memutuskan itu betul. Tidak salah, memang betul-betul salah subjek formilnya kok. Kira-kira gitu ya. Tapi dari putusan hakim sendiri juga apa yang termohon itu sudah menjelaskan bahwa semua prosedur itu salah dan dugaannya tidak terbukti Bang. Makanya dalam tanda kutip Abang bilang akan ada penyidikan lagi, tapi dari pengacara sendiri sudah jelas di situ ada satupun bukti yang valid dalam tanda kutip. Hakim itu menjelaskan dan hari juga harus bebas. Gini ya, saya memutuskan menetapkan atau menyetujui tentang masalah subjek formil. Ada beberapa hal petitum itu yang saya kurang sependapat. Nggak boleh hakim mengatakan bahwa dia beda orang, nggak boleh. Nah, kita harus jujur juga ya. Nggak boleh dia ngomong, ini hakim pra peradilan loh, bukan materi pokok perkara loh. Beberapa petitum disampaikan itu diterima semuanya secara keseluruhan lah. Kita lihat dong. Ini yang nggak benar. Berarti menyuruh bahwa ini selesaikan semua, sudah habis. Nggak bisa. Hukum tidak ada limitasinya. Kalau namanya benang merah itu ada, kenapa? Why not? Sekali lagi, tadi saya ulangi, penyidikan boleh dihentikan berdasarkan pra peradilan. Tapi penyelidikan tidak bisa dihentikan. Karena tidak ada limitasi. Kira-kira begitu. Jadi, kalau dikatakan di dalam putusan, ada beberapa hal saya nggak sependapat.
abang bilang penyidikan tetap berlanjutan. Ya. Balik lagi ke DPO yang fiktif itu dong bang. Lebih dari situ dong bang. Larinya nanti ke situ doang. Begini, masalah DPO itu saya tidak mau terlalu menungkik tajam ke sana ya. Tetapi itu silakanlah kepiawaian daripada penyidik untuk menindaklanjuti. Karena ada pada saat itu dikatakan 2 DPO fiktif. Ya. Kan begitu. Dasar hukumnya mengatakan 2 fiktif ini apa? Ya, itu harus bisa dibuktikan oleh juga penyidik. Kenapa pada saat di akhir putusan hakim 8 di vonis, kemudian 3 lagi DPO. DPO, pengertian DPO itu adalah seseorang yang dipanggil untuk diperiksa tidak mau datang atau melarikan diri. Nah, ini juga harus ditingkatkan dulu dia statusnya sebagai tersangka. Dia mempersulit penyelidikan dan penyidikan. Karena dia di pasal 21 tuh mempersulit daripada penyidikan tersebut sehingga membuat kaburnya masalah. Ya, dia tidak aware kalau memang dia tidak berbuat, kenapa harus kabur. Tapi itu harus dibuktikan oleh penyidik gitu loh. Nggak sembarang dibilang DPO fiktif, apa buktinya. Kemudian DPO ini Peggy, buktikan dia betul-betul memang tersangka nggak, kan gitu. Tetapi karena dia salah prosedur, itu mengakibatkan dia dikeluarkan dari tahanan. Tapi saya katakan bahwa itu bukan, saya nggak bisa ngomong. Ya, saya harus jujur, saya nggak bisa ngomong bahwa Peggy lepas semuanya, saya nggak bisa ngomong. Itu perlu pembuktian di pengadilan. Saya nggak mencela-mencela loh ya, saya apa adanya aja. Saya berbicara selalu dengan dasar hukum, fakta hukum, kriteria hukum yang berlandaskan undang-undang. Nggak ada saya mencela-mencela, kalau salah benar-benar. Tapi kalau hanya tidak fakta, asumsi nggak boleh. Hukum tidak boleh asumsi. Hukum adalah fakta. Kira-kira gitu ya. Tapi kan sekarang juga ada lagi nih bang, ya kan pengacara dari kuasa hukum Tata, Saka Tata juga akan mengajukan PK karena ini juga dalam kasus Peggy sendiri sudah bebas dan dia merasa saat penangkapan yang korban 8 orang itu juga ada kejanggalan. Abang sendiri menanggapi nggak? Maksudnya mereka ini bebas gitu. Ya di PK yang kemarin kan juga akan mengajukan PK juga. Baik, saya jawab yang paling penting. Mereka pernah nggak mengajukan gerasi? Pernah ya. Apa salah satu di antara persyaratan gerasi? Harus mengakui perbuatannya. Dia mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan tindak pidana. Yang pertama dulu. Ya, sesuai dengan peristiwa hukum itu. Yang kedua, permohonan maaf pada pihak keluarga. Dia lakukan, dia tanda tangani. Kalau kuasa hukumnya mengatakan saya nggak ngerti, wah itu namanya ngelak, nggak boleh. Kan pada saat dia mengajukan gerasi kan bukan di tangan penyidik lagi. Kan sudah di lembaga pemasyarakatan dia. Dia mengajukan lah melalui Kementerian Hukum dan HAM dilakukan itu, tapi persyaratan dilakukan, diajukan kepada presiden. Faktanya presiden menolak. Lah sekarang dia mengajukan PK, loh dasar lo mengajukan PK apa? Walaupun dia punya hak untuk PK. Pertanyaan daripada hakim sana nanti, loh, apa yang kau maksudkan? Kan gitu. Kami tidak merasa berbuat. Loh, kenapa kau tanda tangan di saat gerasi itu? Berarti kau memberikan keterangan palsu. Kena malah dia, kena 242 KUHP, kena 9 tahun. Memberikan keterangan palsu. Tidak sesuai dengan fakta. Di pengadilan mau dipaksa, mau apapun, toh kan sudah bebas di pengadilan. Mau ngomong apa saja kan bebas. Tidak ada tekanan dari orang lain. Nah sekarang kenapa kau bilang saya tidak merasa berbuat, dipaksa? Siapa yang paksa di pengadilan kok? Kan ada yang mendampingi. Nah kemudian saat mengajukan gerasi, kenapa kau ajukan? Kalau kau memang tidak merasa, ajukan aja dulu itu PK itu. Terus pengacaranya mengatakan kami tidak tahu bahwa mereka mengajukan, nggak bisa, jangan ngelak gitu dong, nggak boleh. Bicara mengelak, namun dari pengacara Saka Tata juga benar mengajukan Gerasi. Memang mengajukan, tapi kan tahun 2016 itu kan belum terlalu viral yang sekarang dengan kasus Justru, jadi kita harus jujur gitu loh. Jujur, jangan gara-gara untuk membebaskan klien kita tidak mengakui permasalahan itu. Pengajuan gerasi bukan hanya sendiri dia, ada beberapa orang. Tentunya kan pasti akan dipanggil siapa kuasanya. Jangan bohong dong, mengatakan saya tidak tahu. Ini namanya tidak gentle.
Ketika dia melakukan itu berarti dia sudah mengerti, memahami, mengetahui. Setidak-tidak mengguide dia punya klien. Jadi prinsipnya bagi saya silakan saja, saya tidak menghambat, silakan aja ajukan PK. Tapi feeling saya mengatakan hakim yang memutuskan pasti akan menohok kepada masalah pengajuan gerasi itu. Itu udah pasti tuh. Pak, sebagai orang yang pernah menjadi penyidik, sebenarnya apa yang menjadi sulitnya pihak Polda Jabar untuk menemukan Peggy Setiawan Ningsih? Udah dikatakan gitu kan, namanya penyidik kan bukan malaikat. Kan gitu. Bagaimana susahnya mau mencari Peggy Setiawan, kan bukan malaikat, sudah tahu dia di teropong aja, gampang aja gitu loh kan. Tapi karena memang seperti itulah prosesnya. Cuma yang saya katakan tadi, pernah saya udah diwawancarai, harusnya pada saat sudah vonis dijatuhkan 2016, yang ketiga yang dianggap DPO ini jangan berhenti sampai di situ, sehingga tidak terjadi seperti ini, berjalan terus DPO itu. Nah, yang saya agak miris, kenapa pada saat film itu muncul, kok dia bisa nangkap Peggy? Terus selama ini kemana aja? Apa merasa karena sudah diputuskan dia terabaikan karena ada tugas-tugas yang lain? Nah, ini yang saya katakan diperlukan kecerdikan, ketelitian, supaya jangan menganggap kasus ini biasa-biasa saja. Nah, ternyata ini sebagai bukti, ya, muncul ini jadi bumerang. Nah, sialnya lagi, kenapa langsung main tangkap si Peggy-nya? Harusnya lidik, benar-benar lidik. Nggak usah teori lah. Gara-gara film terus langsung kebakaran, dia langsung kayak seperti gimana gitu. Langsung main samber aja. Nah, akhirnya dia blunder. Saya katakan kelemahan ya kelemahan, kelalaian ya kelalaian, keteledoran ya keteledoran. Kita harus jujur gitu loh. Gak usah malu-malu kita ngomongnya. Terakhir ya saya kan terakhir kemarin Peggy Setiawan juga menantang soal Aib, dan netizen juga banyak bertanya soal Aib kan. Apa tuh? Aib yang memberikan kesaksian awal. Aib dan Bebe. Dan Peggy sendiri juga menantang untuk bilang bahwa ayo kita berargumen dan menjadikan saksi ini benar atau salah. Dan sekarang juga negara netizen juga banyak menyuruh ke Aib. Abang melihatnya gimana? Kalau saya itu yang gampang saja. Netizen siapapun itu dia punya hak untuk berpendapat. Yang saya minta kalau netizen itu sah-sah saja. Yang saya sesalkan, ya, praktisi hukum, orang hukum, apalagi mantan purnawirawan berani memutuskan itu. Itulah saya bilang tuh hakim jalanan tadi. Tapi kalau mau ada lidik sidik, Aib dicurigai, diduga kan? Iya, Diduga, bukan saya yakin, jangan yakin. Yang yakinkan tuh berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hakim. Kamu nggak punya hak meyakinkan bahwa dia tuh pelakunya. Ada di YouTube tuh meyakini bahwa dia pelakunya. Jangan begitu, kamu sudah mengkangkangi hukum, nggak boleh. Tapi kalau seandainya kamu bilang sepertinya saya melihat ada benang merahnya menurutmu, tapi tentunya kan perlu penyelidikan untuk betul-betul mengangkat ke permukaan, bener nggak apa yang menjadi informasi dari masyarakat itu. Tapi kalau netizen mau bilang apa, yang namanya dia melihat kulit luarnya saja, nggak usah jauh-jauh lah. Pada saat saya berbicara tuh dia 2 kali melihat saya kasih wawancara terputus, dibilang saya mencela-mencela kan gitu. Tapi saya senyum aja, ya nggak apa-apa, itu kan biasa. Dalam dunia persilatan itu sah-sah saja. Dan itu pembelajaran untuk edukasi kita. Yang penting sekarang mari sama-sama kita salurkan barikade hukum ini untuk keadilan dan berkeadilan dan menjaga hak asasi manusia. Jangan menetapkan seseorang jadi tersangka kalau memang tidak cukup bukti yang kuat. Jangan menggiring seseorang ke penjara kalau memang dia bukan orangnya. Tapi lakukanlah penyelidikan dan penyidikan itu sesuai etika prosedur hukum, undang-undang, dan pastikan bahwa dia adalah orangnya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Tapi tentu diawali dengan pemeriksaan tadi. Sehingga pada saat ditetapkan dia tersangka betul-betul sudah akurat. Itulah amanat daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Akhir daripada penyidikan, di situ baru bisa ditetapkan tersangka. Kira-kira gitu rekan-rekan. Tapi akhir dari cerita ini kan tadi juga dari Mas Mulyadi sendiri melaporkan yaitu AF sebagai saksi yang tidak benar.
dari prosedur kasus ini sudah benar gak sih orang-orang itu dilaporkan balik untuk kesaksian palsu? Kalau keterangan palsu bisa-bisa saja. Makanya saya bilang keterangan palsu, kalau memberikan keterangan itu sebelum di pengadilan kan, kalau di pengadilan kan sudah di atas sumpah. Tapi kalau di luar, Nah, kalau di luar kan dia bisa aja ngomong gini sehingga orang juga dibias. Tapi pada saat, ingat lo ya, pada saat mesin ketik komputer sudah berbicara bahwa itu sudah berdasarkan hukum karena di atas itu adalah pros justisia, berarti sudah berdasarkan hukum. Dikala kamu ya melakukan penyimpangan dalam keteranganmu, kamu kena memberikan keterangan palsu. Kan pada saat di akhir kan, apakah saudara memberikan keterangan ini sesungguh-sungguhnya sebenarnya? Apabila tidak sesuai dengan keterangan dengan fakta, kamu akan kena. tapi kalau dalam kaca hukum dia melihat doang, saksi melihat doang, dalam bukit banyak kan beredar bahwa dia pakai mobil, pakai motor warna pink saat itu sedang Bukan melihat kan namanya melihat kan tiba-tiba kelihatan seperti rambut panjang atau gimana kan nggak bisa dibuktikan. Kalau hanya melihat nggak bisa dibuat jadi bukti. Kalau petunjuk boleh-boleh saja. Kalau petunjuk, tapi petunjuk itu kan nggak bisa dikuatkan sebelum ada alat buktinya, sebelum fakta. Oh, kayaknya saya lihat dia kayaknya. Nah, inilah namanya ilmu asumsi. Saya udah pernah ngomong di depan media. Saya melihat pasti peristiwa pembunuhan itu. Saya melihat dia tusuk itu. Saya melihat dia bawa pisau. Tapi saya melihat sendiri. Padahal mana buktinya? Orangnya sudah bawa kabur itu pisaunya. Padahal benar loh saya melihat itu. Di mata hukum tidak berlaku. Jelas ini ya? Di mata hukum tidak berlaku. Di mata hukum yang berlaku adalah alat bukti yang sah, fakta. Itu yang betul. Tapi kan undang-undang ITE kan berlaku bang dengan dia menyebar hoax. Nah, undang-undang ITE akan dibukti. Makanya saya katakan tadi ya, waktu kita lihat dulu, bisa saja kena di undang-undang Kamnek ya. Itu membuat kegaduhan pada masyarakat. Nanti tinggal penyidik yang menilai sejauh mana kegaduhannya ditimbulkan oleh manusia tersebut yang memberikan keterangan palsu. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini, itu berlaku secara hukum pada saat sudah dia di meja mesin ketik komputer itu. Dia membubuhkan tanda tangan, sah meyakinkan dia telah memberikan keterangan itu karena sudah ada perjudiziannya. Makanya berita acara pemeriksaan itu tidak main-main. Makanya ditanyakan, apakah saudara dalam keadaan sehat? Apakah saudara bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan peristiwa yang saudara alami, saudara rasakan, saudara ketahui? Ditutup di akhirnya itu pertanggungjawaban ini. Apabila kau memberikan keterangan salah, ya kena kau 242 itu. Kan kira-kira. Jadi kita bicara hukum gitu loh. Saya nggak mau berandai-andai gitu loh. Kalau hanya asumsi-asumsi ya bullshit lah. Makanya kadang-kadang orang pintar kebanyakan gitu. Asumsi itu ternyata kenyataan dugaannya kan akhirnya bebas bang. Nah, saya katakan asumsi itu bebas, itu bukan asumsi. Dia dibebaskan kena kesalahan subjek formil tadi. Oh ini itu ya bang ya, dengan itu ya. Saya hanya menarik dari situ. Kalau memang saya lihat ini buktinya itu nanti itu bisa menunjuk kepada pokok perkara. Tapi saat yang paling krusial, kelemahan penyidik Polda, dia salah menerapkan undang-undang. Dia salah menerapkan amanat KUHAP. Dia salah menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dia salah menerapkan sistem pemeriksaan seseorang yang dari saksi naik penyidikan, dari penyidikan naik jadi tersangka. Salah di situ saja. Subjek formilnya yang salah, bukan saya katakan materinya loh ya. Ini tolong dipahami. Makanya kata Hotman Paris tadi itu belum tentu, ya betul. Tinggal tergantung kepiawaian aja. Saya setuju apa yang dikatakan Hotman Paris, benar. Itu kira-kira ya. Terakhir saya Peggy kan pengacara dan keluarga berhak mengajukan ganti rugi materi dan ada imateri. Sedangkan di KWP itu cuma berapa 3
berapa lah sedangkan pengadilan Peggy kan sudah hampir berapa bulan dia mencari nafkah, itu harus digabungin berapa bulan itu, terus kita juga bisa mengajukan berapa atau nggak maksud sebagai hukum gimana bang, ini wajar kan? Jadi gini ya, seorang hak ya. saya udah paham maksud Anda ada. Kan saya katakan tadi dua ya, yang dilakukan baik materi maupun imaterial. Yang materi tadi itu pengembalian nama baik dan lain sebagainya. Dia punya hak untuk mengajukan itu. Imaterial juga punya hak. Berapapun yang diajukan dia sah-sah saja. Tinggal nanti hakim akan menilai berapa layak dan pantasnya dikabulkan atau tidak nanti hakim. Dia sah-sah saja diajukan. Saya sudah sakit, kuping saya ini segala macam. Saya tuntut sekian, silakan saja, nggak apa-apa kok. Itu kan sah, benaran hukum sah. Nggak ada yang salah di situ. Tapi nanti hakim akan menilai. Kamu ini layak nggak meminta itu. Kira-kira gitu ya. Bicara hakim independen untuk Palu, ya kan, bebasnya si Peggy. Kalau melihatnya gimana? Benar-benar real independen dari kacamata seorang. Kalau saya melihat, maka saya bilang saya hanya dari satu yang saya cermati dan soroti. Kalau pada saat saya soroti tentang subjek formil itu independen. Ya. Di subjek formil itu dia mengeluarkan itu betul. Memang salah. Kita harus jujur, salah. Salah melakukan penyidikan tentang tersangka. Tapi jadi kacamata. Yang lain-lain saya nggak